Ya, kembali lagi bersama saya. Izin perkenalan diri, nama saya Danjing Gunawan. Saya dari jurusan Teknik Mesin dari angkatan 2018 dari Universitas Sultan Halim Jayasa. Di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan bagaimana sih fenomena-fenomena mesin yang ada pada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada praktikum yang saya jalani, yaitu pertama pada perpindahan panas, defleksi, getaran, salikmen, dan mekanisme 4 batang serta hidrostatik. Oke, selamat menikmati dan terima kasih. Oke, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan tentang modul yang saya jalani atau saya praktikum tentang hidrostatik. Nah, dalam pengaplikasiannya hidrostatik itu sebenarnya berhubungan dengan tekanan dan loss penampang. Atau bisa juga dia masuk ke dalam hukum Pascal, ya, yang biasanya dia menggunakan suatu fluida atau yang bisa tatapan fluida itu masuk dalam cairan dan gas, sedangkan dapat itu masuk ke dalam fluida. Nah, di sini saya ambil contoh aplikasinya itu dongkrak. Oke. Terus ini ada pompa yang dimana dia berhubungan dengan tekanan, dan di sini ada tekanan. Oke. Nah, saya contohin pertama dari pompa. Kinerjanya gimana sih dari pompa? Ini bukan pompa air atau pompa, ini pompa angin untuk kita biasa ngisi gas angin di sepeda, ya kan. Ini dia memiliki suatu ada namanya gaya dorong dan gaya tahan atau gaya tahan lah ini ya. Maksudnya gaya tahannya itu adalah pemampatan dari angin yang saat saya dorong, angin akan termampat di dalam sini dan akan mengalir keluar sini. Oke, misalkan contohnya saya dorong, angin akan keluar ditekan dia akan mengalami suatu dorongan. Semakin kita kencang tekanannya, semakin banyak angin yang keluar, atau gayanya itu berbanding lurus dengan tekanannya yang dihasilkan. Oke, itu contoh dari pompa. Sekarang kalau dari dongkrak, oke. Nah, bisa dilihat kan gimana sih si dongkrak. Nah, di dalam sini ada suatu fluida, saya kurang tahu sih, kayaknya oli atau apa. Nah, di sini nanti sistemnya itu saat saya beri suatu tekanan, nah ini masuk ke Pascal juga sih, yang dimana F per A, gaya yang saya berikan di sini terhadap loss penampang di sini sama dengan gaya yang dihasilkan, gaya angkat terhadap loss penampang di sini. Nah, contohnya ini bisa diperhatikan kan, saat saya beri gaya dorong, gaya tekan di sini, nah ada suatu pergerakan dari porosnya tuh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena di sini pompa yang di dalam dongkrak ini, di cairannya ini menekan atau memiliki pemampatan. Dia itu akan dipampatkan. Nah, saat dipampatkan itu menghasilkan reaksi di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, dia akan mengalami gaya tekan yang akan berbanding dengan dihasilkan dengan di sini. Walaupun loss penampangnya yang kita lihat, loss penampang di sini lebih besar daripada loss penampang di sini. Makanya gaya dorong yang dihasilkan atau fluida yang ditekan akan membuat pergerakan dari poros ini. Tuh. Reaksinya apa? Ini semakin naik. Bisa lihat kan, naik kan? Tuh. Semakin naik. Ini suatu proses kemudahan kemudahan bagi kita dalam pemberian tekanan terhadap suatu benda. Nah, kalau kita contohin dari dongkrak ini kan kita bisa, contohnya kita mau ganti ban atau bisa ganti ban, atau kita mau beli mesin mobil yang di bawah kolong-kolong, ya kan.
Nah itu kalau kita ngangkat dengan tangan kan berat. Nah di sini satu proses kemudahan dari mesin. Jadi mesin itu bisa nggak perlu dari hanya benda-benda yang berat besar, enggak, dari hal yang kecil aja itu bisa dikatakan mesin ya. Ini adalah salah satu contohnya tentang hidrostatik. Hidrostatik dari proses untuk membuat Pascal dan ini pompa. Oke, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses atau konsep dari konduksi. Ini saya ada batangan logam. Nah kalau konduksi kan menggunakan benda solid atau benda padat yang dibakar, yang mediumnya pergerakan molekulnya akan mengalir tapi tidak mengalami perubahan dari bentuknya. Contohnya kalau ini saya bakar, nah pada saat saya bakar begini, ada api begini, dia panasnya akan mengalir, bukan bentuk dari bendanya akan berpindah, enggak, tapi zat perantaranya ini ya tidak akan berpindah. Itu kalau dari konsep konduksi. Nah kalau dari radiasi, contoh ini ada api kayak gini, jadi panas yang kita rasakan saat tubuh kita dekat sini akan terasa. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan zat perantara, tidak memerlukan medium, tapi dia hanya merambat dengan cara gelombang elektromagnetik. Itu adalah konsepan dari konveksi dan radiasi. Mungkin kalau konveksi sudah saya sediakan video lainnya. Sekian dari saya, cukup. Pada kondisi ini adalah kondisi saat dimana terjadinya perpindahan panas secara konveksi, yang dimana saat terjadinya perpindahan panas konveksi, molekul-molekul air yang memiliki massa jenis yang lebih ringan akan naik ke atas, sedangkan yang massa jenisnya lebih berat dia akan turun ke bawah. Nah di sini juga ada terjadinya gelembung-gelembung yang menggambarkan terjadinya perubahan suhu. Dari suhu ini juga perpindahannya juga secara pergerakannya secara sirkulasi secara terus menerus. Inilah contoh dari perpindahan panas secara. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang misalignment. Yang dimana misalignment ini dia menjelaskan tentang bagaimana sih terjadi misalignment itu atau penyebab terjadi misalignment. Yang dimana kita tahu bahwa misalignment itu kan terjadi karena ketidaksejajaran atau kesimetrisan satu poros atau benda terhadap benda yang lainnya, benda penggeraknya. Misalkan kayak di sini itu ada suatu motor atau pompa air lah, ini pompa air yang dia itu nanti bakalan mengalami proses-proses terjadinya misalignment. Dia juga berhubungan juga dengan getaran yang akan dihasilkan karena terjadinya misalignment itu. Oke, kita lihat lagi videonya. Nah ini pergerakan dari motornya. Nah ini kopling yang terjadi karena terjadinya kemiringan atau tidak terjadinya simetris. Jadi ntar nanti ada kesalahan pada seal, terus ada juga kerusakan pada bearing, terdapat juga energi yang hilang, terus getaran yang terlalu berlebih dan panas yang besar atau eksesif gitu. Oke. Ini yang paling penting untuk kita lihat apa sih yang penyebab terjadi kesalahan itu. Nah yang pertama itu dari komponen-komponen mesinnya kita lihat yang menjadi kesalahannya itu apa ya, kan ada kopling, ada bearing sama sealnya. Yang kedua karena pergerakan dari pipingnya nih, dari seal yang dihubungkan dengan piping itu dia akan mengalami suatu pergeseran yang dianya tidak secara simetris karena terjadinya suatu proses getaran yang dihasilkan, maka akan menggeser dari piping itu sendiri. Nah
Yang ketiga ini hilangnya suatu keseimbangan antara dari baut yang menahan terhadap si sealnya itu. Jadi kalau sealnya itu terjadi proses getaran atau yang berlebih, maka akan membuat pergerakan dari baut itu sendiri akan tidak stabil. Nah, dia akan mengalami naik atau fondasinya akan turun. Nah, power atau kecepatannya dia akan berlebih. Dari komponen-komponen penyusunnya akan mengalami perlebihan dari kecepatannya. Nah, ini baru jadi getaran. Getaran yang berlebih pada sialnya itu yang diakibatkan dari putaran dari mesin koplingnya, dari motor ke koplingnya itu sendiri. Nah, ini sangat penting untuk di garis bawahi bahwa kita harus tahu tentang keberhasilan atau impact dari kesalahan dari misalnya ini atau mesin itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf dan terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan fenomena mesin pada posisi atau keadaan getaran. Nah, mungkin sih kalau dalam bentuknya ini agak sulit mencari getaran itu terjadinya. Tapi saya ingin menggambarkan ini pada mobil ya, mesin mobil yang dimana dari pergerakan dari pulinya sih kan di bawah, jadi saya kurang paham kelihatan. Cuman dari pergerakan dari kinerja dari pergerakan mesinnya itu kerasa terjadi proses getaran. Getaran timbulkan mungkin yang mengefek atau memberikan efek lingkungan maksudnya keadaan sekitarnya. Jadi ketika mesin-mesin itu bergerak, nanti dia akan menghasilkan suatu getaran yang mungkin terasa di sekelilingnya, misalkan kayak gini. Nah, jadi saat roda kipas itu berputar, maka akan terasa getaran yang saya sentuh. Nah, ketika saya sentuh itu, mungkin saya nggak bisa kayak ngasih taunya secara jelas spesifiknya tentang getaran yang bener-bener jadinya di dalam kondisi mesinnya. Cuman saya bisa melihat bahwa ketika mesin atau putaran dari setiap roda-roda penghubung yang dari piston yang menggerakkan di dalam mesinnya ini, yang menggerakkan tali kipasnya itu. Nah, ketika tali kipasnya itu bergerak, dia menghasilkan efek getaran ke sekelilingnya, mungkin kalau yang kita tahu kan getaran itu kan terjadi karena mungkin ya misalikmen gitu kan, atau ketidaksejajaran dari poros penggerak atau motor penggerak dengan poros yang digerakkan. Nah, tapi kalau ini saya hanya melihatkan situasi di mana posisi terjadi getaran yang menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi terasa terjadi getaran karena adanya efek pergerakan mesin itu sendiri. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Itu akan terasa banget ketika saya sentuh. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana sih tentang mekanisme empat batang pada fenomena dasar mesin. Nah, di sini saya ada suatu benda yang sudah saya assembly. Ini namanya vertical pinch engine. Ini biasanya untuk dari pompa pakai uap panas. Oke, nah jadi di sini saya punya ini semacam kayak apa sih namanya ini flywheel. Ini flywheel, terus saya punya dua penggerak dari piston. Jadi di dalam sini ada piston. Kalau saya hide itu bisa, ini itu dalamnya adalah piston. Mana ya bedanya? Nah, ini kalau saya hide ya. Bentar. Saya hide. Wait. Where is this? Kalau saya export tidak bisa. Nah, nih kalau saya hide, ini kelihatan tuh pistonnya nih. Ini pistonnya.
ya kecil sih ya ininya pistonnya. Jadi ntar dia pendorong untuk tekanan uap gasnya. Di sini pipa-pipa penyalur dari uap yang masuk dan ini uap yang keluar. Nah gimana sih sistem kerjanya ya kan ya? Kalau saya ini ntar saya hide. Nah ini sistem kerja seperti ini. Saya gerakin flywheelnya, bahkan akan terjadi gerak relatif. Maaf ya kalau ininya kurang bagus dari apa namanya laptop saya emang kurang kuat kayaknya. Nah kalau digini lagi sebenarnya nih, nah tuh gerakan-gerakan relatifnya ada. Nah di mana sih posisi relatifnya? Dari komponen-komponen semua ini dia berhubungan dengan flywheel. Contoh ini namanya adalah crank root atau crankshaft lah, crank rootnya ya, atau batangan dari penggerak dari rotasiannya. Saya juga memiliki di sini ada crankshaft. Ini namanya crankshaft. Ini crankshaft yang dia itu sistemnya untuk menghubungkan antara dua komponen. Ya ini namanya bos eccentric root ya. Eccentric root itu kayak posisi untuk kayak apalah ya, kaki piston atau apa gitu kalau bahasanya ya. Nah jadi di sini kelihatan kalau mekanisme gerakan relatifnya saling berhubungan. Nah ini penyusun dari gerakan-gerakan relatifnya itu dari crank root dia berhubungan dengan crankshaft ini, dan nanti yang akan menggerakkan penggerak utamanya dari ini adalah nanti dari flywheel ini. Jadi flywheel ini akan bergerak ketika terjadinya suatu proses tekanan uap gas, tekanan uap yang terjadi di dalam sini. Nah kurang lebih seperti inilah kalau tentang mekanisme batu batang. Tuh. Mereka saling berhubungan gerakannya. Ketika ini naik, ini bentar ya saya hide, kalau ini saya hide. Nah, ketika ini saya buat, ini kan posisi kondisinya apa namanya? Ini naik, ini keadaan time turun. Nah, kalau sedangkan saya gerakin. Nah, mereka tuh saling berhubungan gerakannya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ini masih sedikit agak kekurangan juga, ada kesalahan teknis. Saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, ini kembali sama saya. Saya akan menjelaskan bagaimana sih proses dari defleksi. Ya, defleksi kan ada satu fenomena terjadinya letusan yang terjadi pada suatu benda atau mau benda padat lah, benda padat yang dianya itu memiliki satu lengkungan atau ketinggian atau perubahan bentuknya. Ini berbeda dengan deformasi. Kalau defleksi ini tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tapi kalau deformasi dipengaruhi faktor lingkungannya. Nah, contohnya saya punya ini apa namanya kayak kayu kan, kayu ini mungkin berbeda sih dengan logam ya. Kenapa saya bilang itu, karena ya saya juga kurang tahu sih berapa nilai tadi modulus elastisitas dari kayu. Nah kalau kayu kan dia yang penting benda padat kan ya. Ini kita bisa umpamakan lah hal yang mudah. Contoh, ini saya anggap suatu proses namanya di metode cantilever, ya, di mana benda ini akan dijepit atau ditahan, sedangkan akan diberikan gaya di sekitar sini. Saya akan berikan gaya di sini. Nah, dia akan saat saya berikan gaya di sini, saya akan berikan gaya di sini. Ituannya apa namanya, kayunya ini akan mengalami proses namanya ledutan. Soalnya gini. Nah, tunggu saya tinggiin lagi deh ini. Saya tinggiin lagi. Nah, dia akan mengalami proses ledutan, yang dimana daerah yang di sini akan mengalami suatu proses titik patah atau titik acuan yang paling titik kritis namanya di sini. Itu kalau di cantilever. Bagaimana sih kalau di proses sederhana? Nah,
Saya anggap tangan saya ini sebagai tumpuan. Ini juga tumpuan. Saat saya berikan gaya di sini, nah, coba kameranya ke depan gini. Nah, ini, oke, kan kelihatan kan ya. Nih. Saat saya berikan gaya gini, kayak dorong, misalnya saya berikan gaya dorong. Nah, akan jadi posisi lundutan. Yang awalnya dia sejajar kan, saya berdiri kayak gini. Nah, dia akan mengalami lundutan. Nah, kurang lebih seperti itulah proses atau fenomena yang di sekeliling kita tentang defleksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.